Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Fresnis Misamber NIT 19303027 Prodi Teknik Budidaya Perikan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi ikan hias kepada masyarakat. Di sini saya ambil ikan hias Rainbow Boysemani. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan hias Rainbow Boysemani. Ikan Rainbow Boysemani bernama Latin Melanotaenia boysemani, berbentuk tubuh pipih dan sirip punggungnya ganda. Tubuhnya berwarna biru agak sedikit gelap di bagian depan dan bagian tengah ke belakang berwarna kekuningan. Panjang maksimal ikan Rainbow Boysemani sekitar 9 cm, ukuran jantan dewasa, dan 7 cm untuk betina dewasa. Ikan ini biasa hidup berkoloni dan pada habitat aslinya ikan ini sering ditemui berenang dalam kelompok. Asal-usul ikan Rainbow Boysemani. Ikan rainbow berasal dari Papua, Papua Indonesia, dan Papua New Guinea, sebagian benua Australia. Ikan Rainbow Boysemani merupakan ikan hias endemik di perairan Papua yang belum banyak diketahui data biologinya terkait dengan produksinya. Menurut Allen tahun 1991, beberapa jenis rainbow merupakan ikan spesifik yang hidup endemik di Danau Ai Tinjo dan Danau Ayamaro di Papua. Menurut Nasution tahun 2000, ikan rainbow hidup di perairan tawar seperti danau, rawa, dan sungai mengalir yang berbatu. Ikan rainbow sangat peka terhadap oksigen rendah, kekeruhan, dan suhu tinggi. Pakan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan ikan rainbow, termasuk kelompok omnivora yang mempunyai kebiasaan memakan serpihan makanan, avertebrata kecil, serangga air, krustasea kecil, larva serangga, alga, dan makanan hidup lainnya maupun makanan yang sudah dibekukan. Umumnya diberi makanan cacing rambut seperti sampai dewasa. Pakan alami masih menjadi pakan utama yang diterapkan pada ikan rainbow karena menyesuaikan dengan kebiasaan makan di habitat aslinya. Menurut Allen tahun 1991. Aktivitas reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, pakan, dan genetik. Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pola reproduksi organisme akuatik adalah media penempelan telur atau substrat. Reproduksi ikan pelangi di Danau Sentani, Papua, menurut Sibe et al. Tahun 2009, terjadi pada ikan telah mencapai tingkat kematangan tertinggi pada ukuran pertama kali matang gonad L50, pada ikan jantan 99,5 mm dan betina 99,2 mm. Cara budidayanya. Dalam budidaya Rainbow Boysemani ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu membedakan jantan dan betina. Ikan akan mulai memijah setelah berumur minimal 6 bulan dengan ukuran sekitar 6-7 cm. Selama memijah, Rainbow Boysemani jantan akan menunjukkan warna lebih cerah dengan sirip-sirip agak kemerahan. Dibanding betina, warnanya sedikit pucat dan tubuhnya lebih kecil, hanya lebih gemuk dibanding perutnya. Tahap selanjutnya yaitu persiapan induk. Untuk mendapatkan indukan, peliharalah beberapa ikan rainbow dalam satu kolam semen atau akuarium. Setelah ikan matang kelamin sekitar umur 6 bulan,
Pilih indukan yang berkualitas dan pindahkan ke bak pemijahan dengan perbandingan jantan dan betina 1:1 atau 1:2. Selanjutnya yaitu bak pemijahan. Ikan dapat dipijahkan di akuarium, kolam semen maupun bak fiberglass. Ukuran akuarium yang digunakan biasanya 80 x 40 x 40, sedangkan bak semen bisa memakai ukuran 2 x 1 meter dengan ketinggian air sekitar 40 cm. Jumlah pasangan disesuaikan dengan ukuran bak pemijahan. Normalnya setiap pasang dapat dipijahkan dalam setiap 10 liter air. Di dalam bak pemijahan harus diberi tanaman air atau alat peletak telur yang terbuat dari tali rafia. Tahap selanjutnya yaitu proses pemijahan. Ikan ini biasa memijah di malam hari. Kadang tidak diketahui prosesnya, karena biasanya telur sudah berserakan di sekitar tanaman air atau alat peletak telur buatan. Oleh karena itu, tanaman air dan alat peletak telur buatan harus sering diperiksa apakah sudah ada telur-telur di sekitarnya. Bila sudah banyak telur menempel di tanaman air atau alat peletak telur buatan, maka induk harus segera dipindahkan ke akuarium lain agar tidak memakan telur-telurnya. Telur akan menetas 5 hari setelah pembuahan. Anak-anak ikan yang baru menetas masih memiliki kuning telur di perutnya sebagai makanan cadangan selama 4-5 hari. Tahapan selanjutnya yaitu penanganan telur, larva, dan benih. Pembesaran benih. Benih ikan dapat diberi makan berupa infusoria sampai usia 2 minggu. Selama 2 minggu tersebut, pakan dapat diselingi dengan emulsi kuning telur. Lewat dari 2 minggu, anakan dapat mulai diberi makan kutu air dan cacing sutra. Setelah berumur 1 bulan, anakan sudah dapat dibiasakan dengan pakan berupa pelet yang dihaluskan. Selama pembesaran benih, proses penyimponan harus dilakukan setiap kali terlihat banyak kotoran di akuarium. Saat melakukan penyimponan, aerator harus dimatikan untuk menghindari anakan tersedot keluar. Aspek bisnis yang pertama yaitu harga. Harga ikan rainbow dapat Anda buat dalam hitungan per ekor, di mana harga mulai dari Rp4.000 hingga Rp10.000. Ini tergantung dari harga ikan rainbow yang ada di pasaran. Yang kedua, minat konsumen. Peminat ikan rainbow ini memang datang dari kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya permintaan ini menjadi peluang usaha budidaya ikan rainbow semakin menguntungkan. Suplai, pelanggan, perencanaan, pembelian, inventory atau investasi, dan produksi. Stok. Untuk stok kita bisa mencari induk yang ada di sekitar kita. Induk ikan rainbow boisemani dapat diperoleh dari petani ikan hias di sekitar wilayah kita. Induk ikan rainbow boisemani dapat diperoleh dari Balai Benih Ikan Hias Air Tawar. Induknya dapat diperoleh dari pedagang ikan hias keliling di daerah sekitar. Induknya dapat diperoleh dari pedagang di pasar dan lain-lain.